Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Maulana Gani. Saya dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik oleh dosen pengampu Ibu Yoyoh Badriah SPDI MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang masih keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Berdirinya Abbasiyah dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Umayyah yang dianggap lebih mengutamakan bangsa Arab dan kurang memperhatikan kaum muslim non-Arab. Dengan dukungan masyarakat Persia dan kelompok yang ingin perubahan, Abbasiyah berhasil mengambil alih kekuasaan dan membangun pemerintahan baru yang lebih terbuka. Setelah berkuasa, dinasti Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke kota Baghdad. Kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Letaknya yang strategis itu membuat Baghdad menjadi kota penting yang ramai dikunjungi pedagang dan ilmuwan dari berbagai negara. Dari sinilah peradaban Islam berkembang dengan sangat pesat. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi sekitar pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Pada masa ini, Islam mengalami perkembangan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Para khalifah Abbasiyah sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan perhatian besar terhadap pendidikan. Kondisi politik yang stabil dan ekonomi yang maju membuat masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Kemajuan Abbasiyah juga ditandai dengan berkembangnya kota-kota besar seperti Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Banyak ilmuwan, pedagang, pelajar datang untuk belajar dan berdagang. Pada masa ini, umat Islam mencapai masa keemasan yang dikenal sebagai The Golden Age of Islam, karena kemajuan peradaban yang sangat tinggi dibandingkan wilayah lain di dunia. Pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan perkembangan sangat pesat karena mendapat dukungan penuh dari pemerintahan. Para khalifah itu mendirikan perpustakaan, pusat penelitian, dan lembaga pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar. Salah satu pusat ilmu pengetahuan yang dikenal adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu di Baghdad yang berkembang pada masa Harun ar-Rasyid al-Ma'mun. Di tempat ini dilakukan penerjemahan buku-buku dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Banyak ilmuwan muslim lahir pada masa ini dan memberikan kontribusi besar bagi dunia. Al-Khwarizmi terkenal dalam bidang matematika dan pencetus ilmu aljabar. Ibnu Sina terkenal dalam bidang kedokteran melalui bukunya Al-Qur'an fi Al-Tib. Selain itu, ada Jabir bin Hayyan dalam bidang kimia dan Al-Farabi dalam bidang filsafat. Perkembangan ilmu ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern di dunia. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi dan perdagangan. Perekonomian dinasti Abbasiyah berkembang sangat maju karena didukung oleh perdagangan internasional yang sangat luas. Baghdad menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Para pedagang muslim melakukan perdagangan melalui jalur darat maupun laut, sehingga kegiatan ekonomi berkembang pesat dan menghasilkan kemakmuran bagi negara. Selain perdagangan, sektor pertanian juga mengalami kemajuan. Pemerintahan membangun sistem irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Berbagai hasil bumi seperti gandum, kurma, kapas, dan rempah-rempah menjadi komoditas penting dalam perdagangan. Kemajuan ekonomi ini membuat dinasti Abbasiyah menjadi salah satu kerajaan terkaya pada masanya. Adapun perkembangan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan pada masa Abbasiyah berkembang dengan sangat baik. Masjid digunakan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat belajar. Selain itu, pemerintahan mendirikan madrasah, perpustakaan, dan pusat kajian ilmu pengetahuan. Masyarakat sangat menghargai ilmu sehingga banyak orang berlomba-lomba menuntut ilmu. Dalam bidang kebudayaan, terjadi perpaduan budaya Arab, Persia, Yunani, dan India. Perpaduan ini melahirkan kebudayaan Islam yang maju dan kaya akan karya seni, sastra, serta ilmu pengetahuan.
Bahasa Arab juga berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan internasional yang digunakan oleh para ilmuwan dalam menulis berbagai karya penting. Adapun sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah yang dibantu oleh wazir dan pejabat lainnya. Pemerintahan Abbasiyah memiliki administrasi yang lebih teratur dibandingkan dengan dinasti sebelumnya. Khalifah memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur politik, ekonomi, hukum, dan keamanan negara. Beberapa khalifah Abbasiyah terkenal karena keberhasilannya memajukan peradaban Islam. Abu Ja'far al-Mansur berhasil membangun kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan, sementara Harun al-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang membawa Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya, ekonomi dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Adapun faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Walaupun pernah mengalami kejayaan, dinasti Abbasiyah akhirnya mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik internal dalam keluarga kerajaan yang menyebabkan perebutan kekuasaan. Selain itu, banyak wilayah mulai memisahkan diri sehingga kekuasaan pusat menjadi lemah. Gaya hidup mewah para pejabat juga membuat kondisi ekonomi kerajaan menurun. Adapun faktor eksternalnya juga mempercepat keruntuhan Abbasiyah seperti serangan tentara Salib dan bangsa Mongol. Puncak kehancuran terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika Baghdad diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Serangan tersebut menghancurkan kota Baghdad dan menyebabkan berakhirnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kesimpulannya, dinasti Abbasiyah itu merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang berhasil membawa umat Islam mencapai masa kejayaan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan berkembang sangat pesat. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia yang melahirkan banyak ilmuwan besar dan karya-karya penting. Walaupun akhirnya mengalami kemunduran akibat konflik internal dan serangan dari luar, namun warisan dinasti Abbasiyah tetap memberikan pengaruh besar bagi perkembangan peradaban manusia hingga sekarang. Mungkin sekian materi yang sudah saya jelaskan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.